Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yuribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal izan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faya ibadallah fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kembali Al-Fakir berdiri di sini untuk sama-sama kita mengingat sesuatu yang mungkin telah biasa kita lakukan atau yang sering kita lakukan dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah memasuki daripada minggu terakhir di bulan Zulqa'dah, tepatnya tanggal 25 Zulqa'dah. Itu artinya apa? Sebentar lagi kita akan masuk bertemu dengan bulan yang bernama Zulhijjah. Bulan Zulhijjah yang mana di dalamnya ada satu hari di mana umat muslim seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha seringkali juga disebut dengan hari raya kurban. Mengapa? Karena umat muslim pada saat itu merayakan kemenangannya dengan berkurban. Kurban adalah mempunyai beberapa tujuan, yang salah satunya dan yang paling utama adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melaksanakan sunnah daripada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, dan bagi kalian adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud dalam berkorban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, sebagaimana Allah pun berfirman dalam kitabnya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh begitu banyak nikmat yang telah kuberikan. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat atas nama Tuhanmu
dan berkurbanlah. Di sini Allah memerintahkan kita melalui baginda Rasul Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan kurban. Begitu dianjurkannya kurban ini, sampai kita ditunggu pada tanggal 13 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari tasyrik. Dimulai memang dari tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya tersebut. Seandainya belum dilakukan, masih ditunggu di tanggal 11 Zulhijjah. Belum juga dilakukan, masih ditunggu tanggal 12 Zulhijjah. Belum juga dilakukan, masih ditunggu tanggal 13 Zulhijjah. Tapi pada tanggal 13 Zulhijjah yang perlu kita ketahui bersama, penyembelihannya, batas penyembelihannya itu hanya sampai sebelum matahari terbenam. Bila kita melaksanakan penyembelihannya setelah matahari terbenam, maka hewan kurban yang kita sembelih itu adalah bukan hewan kurban, tapi hanya sedekah biasa. Para ulama pun menyepakati ketika kita menyembelih hewan kurban sebelum daripada matahari terbenam dan membagikannya setelah matahari terbenam, maka itu adalah hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda, agungkanlah hewan kurbanmu, niscaya akan memudahkanmu meniti syiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agungkanlah hewan kurbanmu, niscaya akan memudahkanmu meniti syiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlaskan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa berkurban yang akan kita kerjakan nanti semata-mata hanya untuk menjalankan syariatnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya keikhlasan itulah yang akan sampai kepada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Lam yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta itu dan darahnya tidak sekali-sekali dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanmu lah yang dapat mencapainya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaanmu lah yang dapat mencapainya. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Keridhaan Allah itu kita akan dapati ketika kita ikhlas melakukannya. Utamanya hewan kurban, hewan yang akan kita sembelih adalah yang terbaik. Hewan kurban yang kecil, sehat, baik, sesuai dengan syarat menjadi hewan kurban. Kita sembelih dengan ikhlas, tanpa niat apapun, itu lebih baik daripada kita berkurban dengan sapi yang besar, bahkan mungkin lebih dari satu. Karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekali lagi hanya keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk dipamerkan,
tidak untuk ujub, merasa ria, bangga kita telah berkorban dengan yang paling mahal, yang paling besar. Wa iyadzu billah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka berkurbanlah. Demikian yang sedikit ini, moga manfaat dapat menambah kita untuk melaksanakan kurban pada tahun ini. Dan kita berdoa, semoga Allah karuniakan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang bersih, yang thayyib, hingga bisa melakukan kurban di tahun ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.